Oke semuanya selamat malam, selamat datang ya di sharing session. Kali ini kita kedatangan pemateri spesial ini. Sudah janjian sejak berapa bulan ini ya. Oke, yaitu Mas Moses Karunia ya. Beliau ini master Flutterblock ya, jenderalnya Flutterblock Indonesia. Tapi terlebih yang penting itu dia itu seorang co-founder ya. Betul ya Mas ya? Co-founder dikit all.dev itu. Ya, Seorang front end di situ apa back end Mas Moses? Back end ya? Front end. saya front end ya. Saya front end ya. Nanti gini teman-teman semuanya di kegiatan sharing session ini nanti biarkan pertama Mas Moses akan memperkenalkan dirinya karena ada pepatah ya, tak kenal maka tak sayang ya. Nanti kalau sudah disayang semua pertanyaan akan dijawab sama Mas Moses ya. Jadi kita gali ilmunya terkait dengan Flutter dan masa depannya. Oke, tanpa menunggu lama langsung aja silakan Bro, Mas Moses bisa mengenalkan secara singkat terkait dengan siapa Anda itu. Kenapa Anda tukang rusuh di Flutter? Halo semuanya. Ya, perkenalkan nama gue Moses ya. Di sini santai aja ya. Gue juga pakai gue lu aja. Maksudnya jangan panggil bapak lah ya, masih muda. Gitu. Terus siapa gue sekarang kesibukannya dulu. Dulu deh. Saya lulusan IT Marnata, muridnya Ko Eriko juga. Dulu TA-nya sama dia. Cuman habis itu lulus sempat ngerjain macam-macam. Kemudian akhirnya fokus di IT. Awalnya freelancing, kemudian ada ketemu partner saya yang sekarang, terus kita bikin software house bareng. Nah, um, sekarang jadi kesibukannya gue sekarang mainly di sini ngerjain berbagai macam project ya, nggak cuma Flutter doang sih. Kemudian ada juga saya pecinta kopi, mungkin ada yang udah tahu saya sering banyak ngerusuh soal kopi juga di grup ya, dan ngerusuh soal hal lainnya juga sih sebenarnya. Habis itu saya juga ada uh, apa namanya pemula di saham juga gitu. Ya itu kurang lebih lah ya. Terus tadi kenapa sering rusuh sebenarnya nggak niat rusuh juga sih maksudnya. Cuman kadang-kadang sering iseng aja karena sebenarnya apa namanya in sejujurnya sih kayak berbagai teknologi sebenarnya sama aja sih kayak GetX gitu terus mau blog gitu ya. Ya sebenarnya asal kalian kita bisa pakainya untuk ngeberesin project ya nggak masalah gitu semuanya sah-sah aja gitu ya cuman ya memang mau di gimana pun blog lebih bagus dari GTX gitu ya. Oke, nih gue share dikit ya kalian promo soal software house gitu. Ya, silakan, Bro. Boleh boleh share screen nggak nih Dit? Boleh, boleh. Sudah. Oh, belum bisa ya? Belum. Oke, sudah. Oke, sebentar ya. Ntar ya. Santai, Bro. Sambil Ini bisa nggak ya? Coba. oke ya. Coba. Sambil Oke nunggu oke. teman-teman, sambil tunggu mau share screen ya teman-teman ya, yang baru join mute-nya mungkin bisa di-mute ya. Ya, suaranya terdengar. Oke. Oke. Ya. Jadi di sini sebenarnya ini web gua ya, company gua. Di sini namanya Digital sebenarnya. Nah itu sebenarnya plesetan aja sih kan. Kita awalnya tuh mikir digital. Tapi kan kalau digital susah cari maskotnya kan. Jadi akhirnya dicari plesetannya kira-kira yang bisa mirip kayak digital apa ya udah all aja gitu. Jadi burung hantu. Dan burung hantu kan kelihatannya kayak spiritnya tuh cerdas gitu ya, wise. Dan kemudian burung hantu juga tidurnya malam ya kayak programmer ya. Jadi ya pas lah menurut saya gitu. Makanya ini timnya juga gimana nandain yang kurang tidur gitu ya mata sendu-sendu gitu. Ya jadi nanti ini sebenarnya bisa dibaca aja, maksudnya bisa baca-baca. Ini juga cuma 2 page ya, career sama yang home-nya. Cuman di sini gue mau highlight aja soal teknologi yang kita pakai. Jadi kita mainly bergerak di bidang bikin full system sih rata-rata. Jadi mulai dari back end, sebenarnya mulainya kita dari analyze bisnis sih sebenarnya. Jadi kayak company baru misalnya mau sekalian najemin bisnis flow gimana biar lebih enak
ngeflow dari si bisnis prosesnya bisa lebih apa namanya implementable kayak gitu, kita bantuin juga. Kemudian cari teknologi apa yang paling pas buat nge-solve problem dia. Kalau mau web misalnya ya berarti kita pakai di sini Svelte. Kalau misalnya app Android dan iOS itu udah yang menurut saya ini yang bagus sih, maksudnya untuk zaman sekarang ya, kayak teknologinya gitu. Kemudian di sisi lain untuk backend kita biasanya ada Go sama ada Node juga, cuman kita yang strongnya itu di Mongo sama di GraphQL yang core-nya. Jadi yang kalau Go sama TypeScript kita ganti-ganti, tapi kalau yang Firebase terus GraphQL sama Mongo-nya itu sama gitu. Kemudian ini kalau misalnya teman-teman ada yang mau berminat, di sini juga kita lagi ada apa namanya bisa masuk ke sini, bisa ke webnya. Ada juga kita lagi ini bener ya, ini ada open slotnya gitu, jadi bisa di email aja kalau mau berminat. Ada backend kayaknya 2 sih ya, kemudian Svelte sama Flutter gitu. Nah, perkenalan gitu aja sih kayaknya. Balik lagi ke Dita deh, gimana Dit? Sudah bro, oke cukup. Ya, Oke ya, thanks untuk nge-share terkait dengan perkenalannya. Oke, jadi kalau itu bro, biasanya di sini kan mungkin yang join tidak hanya expert-expert juga ya, ada yang mungkin pemula, biasanya penasaran ini. Kamu itu belajar pemrograman sejak kapan sih bro? gue dari kuliah sih. Dulu awalnya C#, terus habis itu lulus sempat C# sih mostly ya dulu. Kemudian waktu itu belajar React, kemudian nemu Flutter, ke Kotlin Android. Habis itu lihat Flutter waktu zaman dulu masih beta sih. Terus nyobain kok enak juga cara bikinnya. Kemudian enak lah gitu. Terus dulu sempat nyari alternatif React Native sih sebenarnya. Kemudian akhirnya gue recode semuanya. Waktu itu sempat ada maintain project juga, recode ke Flutter semua akhirnya. Kemudian maintain sampai sekarang sih udah 5 tahunan lah ya. Oke lah gitu, dari dulu dari migrate dari React Native terus ke Flutter yang belum null safety, kemudian gue migrate lagi ke null safety kayak gitu. Habis Flutter ya Svelte sih yang paling baru. Jadi itu tahun berapa bro? Kuliah tuh 2000 atau Gue lulus 2010. 2010 ya, jadi Sorry. Gue masuk 2010. ah, Lulusnya 2015. 2015 lulusnya. berarti sudah nyoba React Native tuh tahun 2000 berapa? 15? React Native tuh kalau nggak salah 2017-an. 2017-an. Atau 2016-an gitu. Skit pakai selama kurang lebih 2 tahun. React Native. Yes. Enggak, bentar, cuma berapa bulan aja itu udah menderita sih waktu itu. Kayak upgrade version aja itu udah saya berdarah-darah gitu. Terus berdarahnya tuh nggak jelas gitu loh, kayak googling masuk ke GitHub issue sampai frustrated gitu loh. Akhirnya nyari Flutter ada itu, ya udah gitu akhirnya ke Flutter sih. Berarti itu ya pegang Flutter karena tahu deritanya pakai React Native ya bro ya. Iya betul. Makanya kalau ada yang nyebut React Native biasanya gue rada sensi sih. Personally, maksudnya you can make it work, it's okay gitu ya, tapi not for me lah gitu. Yes. Jadi waktu itu ini bro, sekarang saya spesifikkan kerucutkan ya. Jadi kenapa pilih Flutter? Apa karena memang waktu itu karena React Native-nya itu, atau memang dah Flutter aja deh, cocok gitu? Jadi kan awalnya gue C# nih. Kemudian kan kalau React Native itu kan bahasanya masih JavaScript itu kan. Betul. Itu kayak nggak enak gitu, kayak apa ya? Jadi errornya tuh banyak ketemu yang kayak masalah type kayak gituan. Kemudian ketemu Flutter, enak nih, mirip. Kemudian waktu itu sempat susah, sempat terus mirip kayak React. Jadi gue tuh suka React tuh karena reactivity-nya dia. Tapi sayangnya apa namanya? Ketika dicobain React Native-nya itu nggak oke gitu. Sebenarnya waktu itu udah React.js sih, udah bisa React.js gitu. Makanya abis itu nemu app, terus ada Flutter, wih enak juga, maksudnya straightforward. Jadi dari awal gue belajar sampai bisa nge-build tuh apa ya, kayak udah well thought lah dari disiapin frameworknya. Jadi makanya seneng sih sampai sekarang. Oke ya, tapi sebelum itu bro, sebelum lanjut, saya mungkin teman-teman di sini menganggapnya lo haters bro, bukan ya. Jadi ini teman-teman ini sharing aja pengalaman. Jadi kalau kalian punya memang pengalaman
salah satu teknologi tentunya React Native itu lebih baik daripada Flutter ya nggak masalah bro ya, bebas ya, ini kan sharing Ya aja. nggak masalah. Kan tadi, ya betul. Kan tadi gue bilang, if you can make it work, it's Mm-mm. fine, good for you gitu. Tapi Yes, kalau not for me lah gitu. betul. Jadi tadi takutnya lo tambah, waduh ini ada enggak. Saya Iya, bilang ke nggak. teman-teman, santai aja teman-teman ya Maaf, yang maaf bahasa gue kalau rada kontroversial, sorry ya. Tapi maksudnya bebas-bebas aja sebenarnya gitu. oke, oke. Thanks bro. Jadi teman-teman biar nggak Ya, salah paham, saya juga tahu ini. Oke, selanjutnya bro. ya. Waktu itu lo website dulu apa langsung mobile apps? Gua dulu di awal gua kan app dari Hmm, C Sharp, habis itu ke Android, jadi app, habis itu merasa tertarik web karena tuh web tuh enaknya bisa dibuka di mana aja gitu, kayak bikin website terus tertarik responsif, bikin responsif kayak gitu-gitu dan lain-lain. Soalnya memang susahnya di CSS-nya sih waktu awal-awal, sampai sekarang sih kayak bikin biar nggak konflik dan lain-lain lah kayak gitu. Ya makanya sampai sampai sebenarnya sampai sekarang eh, jadi senang dua-duanya sih. Kalau sekarang sih kebetulan lagi banyak lagi ngerjain Svelte aja kalau sekarang. oke. Berarti apakah kamu sekarang masih pakai Flutter bro? Terkait dengan Oh perkembangan pasti webnya? dong, Masih pasti ya ya. maksudnya ya ada project Flutter juga, tapi maksudnya yang sekarang lagi ongoing yang gue handle sendiri itu Svelte gitu. Oke. Jadi Ya kan kalau Flutter ada, masih Flutter ya. Jadi Flutter setelah ada. setelah lo coba ini kalau saya boleh menyimpulkan berarti kan lo coba setelah apa ya? Mulai Flutter versi beta ya. Nah, Betul ya, jadi kan jangkauan tahunnya tuh sudah lama lah. Ini sekitar mungkin kurang lebih sekitar 3 tahun ya, lebih 4 tahunan ya, ya bener bro ya. kurang Nah, lebih ya. apakah lo masih berasumsi atau punya pemikiran bahwa Flutter ini masa depannya masih bagus atau bagaimana bro? Kalau gue lihat bagus sih, karena jadi kon kelihatan apakah sebenarnya kan masa depan sama-sama nggak ada yang tahu ya. Cuma maksudnya kalau lihat confidence dari si framework makernya, kemudian siapa di balik itu, kemudian kita pakai cara dia ngehandle masalah kecil yang small detailsnya itu kelihatan sih. Kalau kalau gue feelingnya Flutter oke sih. Cuman memang untuk Android dan iOS ya gue underline gitu. Kalau untuk yang lain-lain kayak ke ke web kemudian ke desktop, gue sih jujur aja belum pernah lihat terlalu dalam sih. Tapi kalau untuk iOS sama Android, menurut gue zaman sekarang kalau mau hybrid harusnya Flutter sih. Oke, Flutter masih itu ya, berarti Hmm, masih bagus ya untuk kedepannya ya. ya, Lalu ini ada yang tanya bro terkait dengan AI ya, Artificial ya. Intelligence. Terbaru pokok cuma 15.000 ya. Bentar, sorry, saya mute bro. Boleh. Nah, oke, teman-teman yang baru join ya. Nah, sekarang terkait AI. Akhir-akhir ini kan sering marah ya, seperti halnya ya ChatGPT dan lain-lain AI yang selalu bermunculan. Ini ada yang merasa was-was, teman-teman di sini. Apakah nantinya developer, khususnya di sini Flutter, akan tergantikan sama AI atau enggak ke depannya? Gimana itu, Bro? Pandangan. Oke, gue sebenarnya jujur aja nggak ada terlalu expertise di AI sih ya, maksudnya kalau yang AI itu kayak computational kayak gitu lebih ke partner gue sih. Cuman in general sih sebenarnya harusnya kalau kita memang mau fokus di dunia IT ya, harusnya udah siap banyak perubahan sih, dan kita ngembangin diri kita biar IT kan sebenarnya itu tools kan, maksudnya andaikan ada AI juga harus ada yang ngendaliin kan, tuh gitu aja sih. Jadi gimana kita bikin skill set kita relevan aja gitu. Dan karena nggak karena ada AI terus perusahaan-perusahaan kayak kayak Tokopedia gitu misalnya contoh, jadi nggak ada e-commerce yang benar-benar apa ya, yang tanda kutip yang gitu-gitu aja gitu. Tetap perlu ada kayak CRUD gitu, tetap perlu ada. Cuman apakah berkurang? Ya sebenarnya kalau dibilang ya, kita dulu belum ada teknologi kayak Flutter, dulu ada programmer iOS sama Android dulu pisah. Sekarang ada Flutter, jadi startup-startup bisa hemat cuman satu code base aja. Itu kan sebenarnya udah kayak ngurangin apa namanya, ngurangin pekerjaan juga tanda kutip buat Kotlin sama buat native developer. Karena kita sekarang Flutter bisa compile di dua-duanya. Jadi ya memang teknologi sih berkembang sih. Maksudnya kalau misalnya kalian memang merasa takut terancam dengan AI, ya jangan
takut jadi programmer, tapi kuasain si AI-nya sih, gitu. Oke, thanks. Berarti itu ya, bagi teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan atau mungkin yang saat ini join merasa apakah dirinya takut dengan AI, baiknya justru malah dipelajari ya. Betul, iya. AI itu tetap perlu dibuat sama manusia gitu, dan perlu di-maintain sama manusia. Di saat AI nggak perlu di-maintain sama manusia, kalian bakal kayak di Terminator juga, jadi nggak ada masalah juga. Oke, oke. Lalu, ketika teman-teman misalnya ya belajar dengan AI dan akhirnya mengkombinasikan dengan Flutter itu justru malah lebih bagus ya, Bro ya. Iya, teknologi kan, kenapa di startup gue di software gue pakai teknologi yang paling baru, karena gue percaya di IT itu berkembang terus gitu. Kalau kita pakai teknologi yang lama, nggak kerasa nanti udah ketinggalan gitu. Mungkin resikonya kita jadi perlu belajar terus, tapi ya dari situ kita makin terus up to date dengan perkembangan zaman, terus dengan belajar juga kita pemikirannya kita bisa lebih makin fresh gitu, nggak stagnan gitu. Ya sebenarnya nggak ada jeleknya sih gitu. Oke, thanks. Berarti ada jeleknya ya. Tapi memang Ya, resikonya kita akan belajar terus-terusan, Bro ya. Oke, ya betul. lalu Bro mungkin bagi teman-teman ya. Oke, berarti untuk saat ini Mas, apakah Flutter masih layak dipelajari? Nah, menurut saya layak. Masih layak ya? Kalau Oke, kalau kalau untuk konteksnya mau app developer sih, menurut saya layak. masih layak. Lalu di Hmm. sini ada tanya juga nih, Bro. Apakah dengan mempelajari Flutter saja sudah cukup untuk menjadi seorang mobile apps? Apakah masih perlu Kotlin, Swift, atau mungkin yang lain, Bro? Hmm, cukup dalam artian kalau baik lagi kalau tempat kerja kita pakai Flutter ya. Cuman kan makanya kenapa kita perlu fokusnya di core dari programmingnya, karena terutama yang cari kerja profesional tuh kan kita tetap aja harus nyesuaiin dengan tempat kita kerja kayak gitu. Kemudian kalau memang tempat kita kerja juga Flutter, ketika kita nanti mau udah deployment kemudian maintain project gede, menurut gua tetap perlu belajar native sih. Maksudnya bagaimana Android itu bekerja, kemudian iOS itu bekerja. Ya mungkin nggak usah dalam ya, tapi di kulitnya tetap perlu tahu, karena kan tetap ada platform spesifik code yang kita mesti implement Hmm. gitu. Itu sih. Jadi untuk tahu sih lebih bagus, karena kita jadi ngerti karakteristik dari platform itu uniknya di mana. Cuman kalau Flutter sih zaman sekarang juga udah lumayan terkenal ya, jadi cari kerja harusnya lebih gampang dibanding beberapa tahun lalu. Oke, thanks ya. Jadi teman-teman di sini ya gak usah khawatir ya terkait dengan prospeknya Flutter. Udah belajar aja ya, Belajar aja. belajar aja. Lalu tuh kalau misalnya nih, Hmm. kadang itu kan seorang programmer itu kan ketika belajar itu kan mengalami masa namanya apa ya, bimbang. Ada Hmm. teknologi baru muncul di sebelah. Contoh sekarang yang lagi rame itu adalah Jetpack Compose ya. Nah, itu Hmm. rame juga tuh. Nah, gimana tuh, Bro? Rasa bimbang yang lagi belajar itu lanjut aja Flutter apa jalan dua? Belajar Compose, belajar Flutter. Hmm. Gini, Jetpack Compose tuh bagus ya, cuman baik lagi kalau kita sekarang, apalagi kan sekarang Flutter teknologi udah stable kan, dan udah lumayan di seluruh dunia, dia udah recognize lah, maksudnya udah diakuin sebagai framework yang oke gitu, setidaknya untuk production apps. Banyak di luar sana, banyak testimonial juga. Jadi menurut saya sih kalau untuk sekarang ya, itu jadi dua branch yang berbeda sih. Ada kan startup yang memang besar yang bisa maintain dua tim, nggak akan pakai, kemungkinan besar ya nggak ke Flutter larinya, tapi mereka tetap maintain code base native mereka, Kotlin, Jetpack Compose itu dengan Swift misalnya. Tapi untuk startup kecil atau startup yang memang ngejar lean timnya, mereka tetap ke Flutter gitu, dan nggak akan cepat-cepat itu juga loncat ke Kotlin dan ke Swift. Jadi menurut gue ini Jetpack Compose dan Flutter dua hal yang lumayan berbeda sih. Jadi kalau kalian memang mau belajar dua-duanya lebih bagus, tapi fokus salah satu juga harusnya selama job openingnya masih ada sih nggak masalah sih. Oke. Itu ya jadi nggak masalah, Bro ya. Oke, berarti menyusul itu terkait berarti apa saja sih pemahaman dari Flutter yang perlu dikuasai sehingga nanti akhirnya dia bisa bekerja sebagai Flutter developer. Oke, kalau kalau gue pribadi balik lagi ya, maksudnya kalau kalau hmm, kalau gue gini sih, yang penting
berapa kali kan di grup juga udah sering ngomong ya, kalau dasar programming itu sebenarnya dari kita OOP-nya, karena kan Flutter OOP ya. Kemudian kita ngerti Inggris, sama kita bisa googling. Jadi sebenarnya kita punya 3 itu, dan kita ngerti Flutter cara kerjanya gimana, kita tahu cara googlingnya, sebenarnya oke sih. Maksudnya banyak hal yang kadang-kadang kalau yang diajarin di awal tapi nggak kepake, tapi kita misalnya beda dikit kita jadi bingung gitu. Jadi lebih baik kita pahami aja prinsipnya gimana, si core intinya gimana, kemudian kita jadi bisa googling. Nah, apa aja yang perlu dipelajarin? Menurut gua sih paling paling penting itu kita ngebiasain banyak latihan sih ya, ngerjain project gitu. Karena kalau misalnya kita nggak familiar dengan framework ya, mau kita sejago apapun ya, kita bakal bingung gitu. Kita andaikan kita mau googling juga kita nggak ngerti mau googling apa. Tapi begitu kita misalnya ngerti frameworknya, cara kerjanya kurang lebih gimana, untuk googling itu kita lebih lebih bisa cepat nemu jawabannya gitu. Itu sih. Jadi ya paling sering sih, paling utama kalian latihan aja kalau menurut saya sih. Nggak usah terlalu, terus yang dipentingin tuh lebih ke kayak konsep baca error message yang gitu-gitu. Sebenarnya yang perintilan-perintilan yang jarang di mention mungkin ya, tapi menurut gue itu paling penting sih dibanding kayak kalian belajar slicing gitu. Slicing bakal bisa sendiri ketika kalian bisa baca error message dan bisa ngerti framework ini maunya ngapain gitu. Kayak gitu. Tapi tidak sebaliknya. Oh, jadi Oke, jadi core-nya tadi apa bro? Kalau boleh mungkin kasih gambaran buat teman-teman yang kini mungkin mau belajar nantinya, core-nya apa sih, core-nya dari Flutter itu? Slashing tadi kah atau widget Core maksudnya? Dari core dari Flutter. Flutter sih pasti kalian pertama harus ngerti OOP ya. Kalau misalnya memang mau detail, sebenarnya ada di channel yang Pak Eriko itu sih, yang basic fundamental OOP. Dan menurut saya kalau itu kalian strong ngerti, kalian masuk ke Flutter, kalian nggak ngerti misalnya, kemudian kalian udah ngerti itu kan, kemudian kemarin terakhir kalau nggak salah ada materi tentang cara baca error message juga kan. Nah, kalau kalian ngerti itu dan ngerti OOP, menurut saya sih kalian mau ke framework apa juga bisa sih. Paling ya di awal frustasi dikit lah, googlingnya ngebiasain diri dengan framework karakteristiknya. Cuman setelah itu misalnya sebulan aja atau seminggu kalian fokus di situ ya udah enak sih ke belakangnya. Jadi lebih kuatin fundamental dulu sih. OOP, kemudian cara baca error message, kemudian cara kita ubek-ubek GitHub kayak gitu itu lebih penting sih dibandingin kayak belajar slicing. Ini gue nggak mengecilkan belajar slicing ya, tapi itu penting juga kalau kalian udah ngerti basicnya. Cuman sebelum itu ada alangkah baiknya kalian belajar yang core-nya itu dulu, tadi OP, kemudian baca error message dan ngerti Inggris sih. Itu 3 sih kalau menurut gue ya. Oke, jadi itu ya teman-teman sini ya, untuk core-nya baik belajar OOP-nya dikuatin ya, betul ya, saya setuju itu. Iya, Dan saat ini mungkin di channelnya Pak Eriko itu sudah bagus ya bro ya core-nya ya. betul, bagus. Saya juga sudah nonton, saya juga suka Flutter itu gara-gara Pak Eriko itu. Ya, jadi mantap itu Pak Eriko. Nah, terkait dengan dokumentasi bro, memang berarti skill Inggris mau nggak mau kita harus belajar ya. Terus mungkin ada tuh juga bro bagi teman-teman yang pengen tuntutan mungkin belajar saat ini tapi skill Inggris pas-pasan lah. Apakah masih harus Inggris dulu atau sambil belajar Flutter sambil belajar bahasa Inggris? Mungkin ada tips-tipsnya bro. Ya mulai nekat aja sih, maksudnya dulu tuh, jadi kalau gue sih memang awalnya belajar Inggris nggak di Flutter ya, tapi di kayak baca buku, kemudian nonton film pakai subtitle Inggris. Tapi kalau bahasa Inggrisnya gue nggak ngerti, gue pause videonya terus gue googling arti translate subtitlenya gitu. Mungkin kalian bisa kayak gitu caranya. Jadi kayak misalnya contoh kalian buka kitab issue, kemudian baca penjelasannya nggak ngerti gitu ya, kalian translate aja ke Google Translate. Kemudian nanti kan kalian tahu kurang lebih gimana apa bahasanya. Terus nanya di grup juga menurut gue bisa sih, kayak misalnya menurut gue ini bahasanya tapi kok nggak bisa gitu, nggak kurang ngerti artinya sih gimana sih gitu. Menurut gue oke sih kayak gitu. Cuman memang
kalau zaman sekarang sih terbantunya ya udah banyak sih resource channel Indonesia ya. Kayak jago coding itu kan juga guru coding ya. Itu kan juga pakai Indonesia kan gitu. Jadi pakai Indonesia kan lu? Hah? Pakai Bener. Indonesia, gue pakai Indonesia. Ya. Nah, itu bisa juga sih gitu. Udah sih. Yes. Jadi teman-teman ya itu ya. Jadi tidak usah takut. Kita saja langsung ya. Nanti kalau ketemu buka Google Translate betul ya. Oke. Ya betul. Bro ini pertanyaannya masih seputar itu dulu. Nanti kalau yang spesifik dengan core Flutter-nya menyusul bro. Tenang. Boleh. Oke ya. Saya kupas dulu pertanyaan-pertanyaan terkait dengan yang di atas dulu. Bagi teman-teman yang mau tanya langsung aja boleh di kolom chat ya. Mau tanya terkait dengan software ya terkait dengan software engineer atau terkait dengan Flutter boleh ya. Oke, lanjutnya bro. Belajarnya terkait dengan belajar Flutter itu kamu itu otodidak, bootcamp atau bagaimana bro? Dan mungkin pandanganmu terkait dengan bootcamp otodidak itu seperti apa? Oke, dulu gue belajar Flutter cuma dari YouTube aja sih, sama baca documentation aja, gitu. Mulai dari nekat kayak dulu gue pakai di production sih. Jadi kayak gue waktu itu mau bikin startup, walaupun emang nggak jadi gede ya, tapi maksudnya udah stop juga. Tapi gue belajar di situ. Jadi kayak implementnya gimana, kemudian langsung dibikin gimana dengan real world scenario. Dan emang zaman dulu kan waktu masih beta belum ada kan. Maksudnya belum ada kayak tutorial zaman sekarang. Sekarang udah banyak banget gitu. Kalau dulu belajarnya ya dari YouTube yang terbatas, kemudian baca-baca GitHub ya kalau dari GitHub issue, kemudian dari baca buka documentation, kemudian ya gitu sih, ubek-ubek aja. Jadi itu ya. Aja gitu. Kalau terkait dengan bootcamp menurut gimana? Objectively gue belum pernah ikut sih. Yang gue pernah ikut tutorial itu yang memang komprehensif ya. Itu tuh cuman dulu belajar React.js channel, beli di Udemy punyanya si Maximilian, mungkin ada yang tahu. Nah itu aja, cuman maksudnya itu juga nggak sampai beres sih, karena gue orangnya bukan completionist kayak gitu, tapi lebih ke nangkep konsepnya. Gue mending praktek sendiri sesuai sama yang gue nyaman gimana kayak gitu. Itu ya, berarti bukan seseorang yang suka beli kursus ya, tapi nggak dipelajari. Enggak, iya. Kalau gue tetap berpendapat ya, kalian kalau mau belajar, pakailah itu di production atau project beneran yang menghasilkan duit gitu. Karena dengan cara itu kita bisa lebih lebih terpacu buat hasil kerjanya itu benar-benar production ready, nggak cuman bootcamp ready. Kadang-kadang ada beda kecil-kecil yang sebenarnya itu matters gitu, yang sometimes nggak bisa didapetin dari bootcamp. Cuman memang kalau langsung ke production, kalian perlu tanda kutip kalau main poker tuh perlu ngebluff ke klien kalian ya. Anggap aja kalian bisa gitu, kemudian hajar aja. Maksudnya semenderita-menderitanya kalian ya, seminggu juga harusnya bisa sih, asal strong. Balik lagi ya, fundamental kalian strong dulu. Jangan sampai kalian fundamental yang tadi gue sebutin itu kalian nggak kuat, kemudian nekat. Itu juga nggak bagus sih gitu. Ya, kuatin dulu fundamentalnya gitu, habis itu nekat aja langsung ambil project gitu. Dari kecil-kecil lah projectnya. Oke, lalu gimana bu cara dapatkan projectnya? Toh masih belum punya skill apa katanya kamu nekat ya. Gimana ambil project, skillnya juga belum jago-jago amat toh. Gimana itu? Meyakinkan si klien, aku loh siap gitu. Atau dengan asumsi gini, udah gaji aja saya seberapanya tak kerjain gitu. Itu bagaimana? Ini pengalaman yang gue sih ya, yang dulu. Jadi gue waktu pertama kali bikin startup itu memang nggak menghasilkan uang gitu. Gue dapat duitnya dari dagang. Nah itu memang gue coding sekalian belajar, sekalian diimplement, sekalian ditawar-tawarin. Kemudian dulu juga ya rata-rata teknologi baru-baru gitu sih. Jadi gue tawar-tawarin si hasil produknya. Jadi kalau misalnya kalian masih baru, kemudian masih cari cari klien atau cari gimana, mulailah dari coba analyze kira-kira apa aplikasi yang bagus gitu. Kemudian kalian bikin dari from scratch. Maksudnya aplikasi yang bagus tuh bukan kayak lihat aplikasi Facebook tuh ada kemudian kalian clone, tapi lebih kayak misalnya contoh kalian menangkap ada masalah tertentu di masyarakat, kemudian kalian coba bikin aplikasinya kayak gitu. Nggak harus banyak yang pakai,
most likely project kalian 1, 2, 3 mungkin fail, nggak ada ujungnya sampai nanti gitu, cuman ke angin doang. Cuman ya dari situ kalian belajar gitu. Ya balik lagi, memang kalau mau pakai cara gue ya, kalian nggak bisa ngejar duit banyak di awal sih, udah pasti gitu, karena nggak nggak apa namanya, beda path-nya dari dulu. Soalnya yang gue terapin sih, gue bukan yang fokus cari kerja sih memang, tapi yang lebih ke bikin usaha. Makanya kayak tadi portofolio, gue baca ya, portofolio slicing penting untuk portofolio ya, oke sih, karena memang kalian fokusnya jadi profesional gitu ya. Tapi kalau gue nggak pernah bikin kayak gitu karena gue fokusnya bukan ke sana sih gitu, gitu gitu aja sih. Bukan berarti slicing itu jelek gitu ya, tapi maksudnya ya beda beda path, career path lah gitu. Kalau gue sih lebih ke yang coba analyze, kan tadi kan untuk freelancing ya, coba analyze problem ada apa, kemudian kalian coba terapin, coba tawarin ke orangnya bener gak ini works, atau mungkin kalian kalian apa kalian nggak pas, kalian bisa adjust lagi gitu. Jadi ada dua skill yang kalian bisa dapetin di situ. Satu adalah kalian coba ngobrol dengan klien, ngerti bisnis mereka. Yang kedua adalah kalian belajar dari teknologi itu sendiri gitu. Dari dua hal itu. Oke, jadi itu ya bro ya. Kalau ini oh, ya, ekonya. Oke, jadi gini bro ya. Jadi kalau menurut versi lo, cara belajarnya udah buat aja 1F tapi full gitu ya. Maksudnya yang lo maksud tadi. Ya. Jadi Full. jangan banyakin slicing aja, langsung aja buat 1F full. Di situ lo Ya. sudah belajar slicing, sudah belajar logik-logiknya gitu ya. Oke, mantap-mantap. Berarti itu buat teman-teman ya yang tadi bingung-bingung cari klien, udah buat 1F lalu promosikan ya. Ya betul. Promosiin. Ya. Bisa Betul, nggak sih betul. bro promosi lewat lo kayak lewat Mas Ses, saya punya nih project, tolong dong bantu promosiin. Itu bisa nggak? Balik lagi tergantung si projectnya sih ya. Gue nggak bisa ngomong di depan gitu. Ya, iya. Gitu. Cuman Oke. memang ini soal slicing sih ya. Gue pribadi ini mungkin beda dari luar ya. Gue pribadi kalau hire orang, gue nggak pernah lihat slicing sih. Karena buat gue slicing itu apa, UI itu urusan desainer sih. Jadi kalian mau bisa slicing sebisa kebanyak apapun, nggak terlalu gue lihat. Mungkin oke lah gitu. Tapi gue tes tuh kalian, apa yang kalian ketik codingnya di belakang, dan kalian bisa jelasin itu apa. Itu kalau gue ya, Hmm. yang apply gitu. Jadi itu ya, gak suka itu ya lo langsung ini seleksinya Bisa. banyak tolak, ini ada 1F bagus langsung di hire ya gitu ya Wush. gitu. Gue lah, maksudnya oke, ada slicing, tapi maksudnya gue lebih menitik beratkan tuh, lu bikin seperti apa, code di belakangnya lebih rapi codingannya, kemudian bisa ngejelasin kalau gue tanya alasan lu dibalik itu apa, nggak cuman kayak gue bikin kayak gini, nggak tahu kenapa, cuman copy paste atau apa. Itu biasanya gue nggak itu sih gitu. Oke, thanks bro. Jadi ya teman-teman ya di sini ya silakan. Jadi tetap nggak apa-apa ya sebenarnya ya belajar flashing ya flashing aja. Betul ya, Nanti belajar nggak ada salahnya. nggak ada salahnya Ya. ya. Oke, Ya. ini sebelum ke Mas Hendra ya, saya ini sudah resen, tapi ini ada satu sekarang pertanyaan selanjutnya bro. Oke, sekarang kita tadi sudah bahas tentang dengan masa depan, lalu tahapan belajar. Sekarang kan masuk ke Flutter-nya bro. Ini ada yang tanya, pasti dia kenal lo banget. Nah, ini lo adalah seorang, dianggap sama dia adalah seorang yang berpengalaman di bidang Flutter. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah yang mungkin sering banget sudah ditanyakan di grup diskusi, yaitu terkait dengan state management. Menurut lo bro, Ya. state management paling mudah dan sering dipakai itu apa? Oke. Itu ya objektif ya bro ya. Ya objektif benar, objektif. Iya. Jadi emang kalau pribadi gue sih objektif ya, yang gue pernah pakai itu sekarang selama ini Stack sama Block. Nah kenapa gue nggak belajar GetX, kenapa gue nggak belum belajar Riverpod, kenapa nggak, atau belum belajar state management lainnya, karena gue tidak menemukan adanya masalah di Block sih gitu. Jadi kalau nggak menemukan masalah dari situ, dan menurut gue orang support bilangnya oke, documentation-nya oke, gue nggak ada reason buat pindah gitu sih. Jadi kenapa kemudian kalau soal
GetX gitu ya. Sebenarnya baik lagi ya yang gue bilang di awal. Kalian mau pakai apa juga asal menghasilkan buat kalian, it's fine gitu. Cuman gue sih berpendapat kalau pendapat expert di luar sana, apalagi tim core-nya Flutter itu juga salah satu pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Dan rata-rata ya mereka lebih favor kayak Riverpod, kemudian Block, kayak gitu-gitu sih. Jadi memang untuk coba pribadi, gue belum pernah coba banyak selain Block. Karena yang alasan utamanya ya, gue pakai sendiri nih ya, dan gue nggak menemukan ada masalah di sini. Jadi, dan gue juga nggak merasa perlu kayak nge-benchmarking semua, kemudian apa namanya, ngelihat difference-nya, karena ya menurut gue sih ya, HP sekarang kan, device sekarang udah modern-modern. Kalaupun kalian pakai dua ini, ya hasilnya andaikan beda ya, nggak akan terlalu gimana juga gitu. Yang lebih penting ya, gimana kalian code-nya readable, dan framework yang kalian gunakan itu readable juga gitu. Yang bisa, kemudian supportnya bisa panjang, jadi kalian nggak ada kemungkinan deprecated tiba-tiba, kemudian kalian masih migrate, itu kan repot ya, kayak gitu sih. Jadi memang objektifnya ya nyaman-nyamanan kalian aja. Kalau misalnya kayak ada yang seneng di GetX, nggak menemukan di GetX ada masalah yang aneh-aneh, ya pakai aja gitu. Oke. Jadi itu ya, menurut lo berarti blog ya bro ya, Flutter blog ya. Ya, Alasannya gue kan dulu gimana? gue dulu lihat dari cara dia bikin reponya profesional, kemudian cara dia setup CI di reponya, itu gue banyak belajar sih. Jadi awalnya gue belajar CI juga itu dari lihat skripnya si Felix Angelov gitu, dimana dia bikin pakai kayak CI buat testingnya segala, kemudian dia bikin documentation. Menurut gue orangnya bisa dipertanggungjawabkan lah gitu sepak terjangnya. Jadi gue juga oke lah, gue komit belajar di situ gitu. Jadi itu ya, lo nggak bakal takut, oh ini satu saat bakal di Ya, down. ya, Oke. Jadi teman-teman di sini ya balik lagi ya terkait teman-teman semua mau pakai apapun asal itu tidak menemukan kendala saat production atau mungkin development ya nggak masalah, pakai aja ya bro ya. ya Oke. betul. Kalau boleh Makanya. tahu bro ya, lo waktu itu ketika belajar pilih blog itu GTX sudah ada apa belum? Kayaknya belum ada ya. Belum ada ya. Karena Jadi karena kan itu zaman Flutter masih beta ya. Nah, jadi atau ini udah ada juga nggak tahu sih. ya ini jadi teman-teman tahu nih akhirnya kenapa dia pilih blog Ya. ya. Karena waktu itu sudah pakai blog awal nggak menemukan kendala ya udah dilanjut terus saja ya. Nah, Ya. sekarang bagi teman-teman yang mungkin yang bingung bro, banyaknya suhu-suhu yang ada pakai GitX, Riverpod, blog, mungkin ada yang provider juga. Itu kalau mau belajar pemula itu belajar dari mana mas? Maksudnya Pilih cara mana? belajarnya. Ya, bukan pilih. Ya aku misal Oh, pemula, aku pilih apa dulu? Pertimbangannya apa? pertimbangannya gini, kalau gue ya pilih yang nggak terlalu banyak, nggak terlalu opinionated sih. Jadi yang memang gampang dibongkar pasang kayak gitu, nggak terlalu nuntut komitmen kita ke salah satu, dan memang bisa di separate layer-layernya, maksudnya nggak harus tergantung dengan si framework itu gitu. Kalau gue favornya itu, makanya kan selama ini gue banyak bercanda ini yang soal get apa, get GitX. material app ya, ya kayak gitu-gitu. Itu kan kayak dari core di atas udah langsung nempel sama GetX gitu. Oh. makanya gue nggak terlalu seneng, karena dari awal dia udah harus get. Sekarang kalau kalian ganti GetX-nya, langsung UI kalian mesti kayak routingnya segala mesti diubah kan gitu. Cuman balik lagi ya, gue nggak dalemin GetX, jadi kalau gue salah ya maaf aja. Iya, santai bro, Ya. tenang aja. Oke, jadi itu ya terkait teman-teman kalau mau belajar style manajemen apa, oke kasih tahu aja bro, kasih tips satu mungkin yang makin belajar pemula itu apa ya cocok? Ya blok lah. Blog Apa sih blok juga. Iya. langsung blog ya. Sebenarnya iya, kalian kalau ngerti kayak yang tadi basic yang gue sebut ya, kemudian kalian pilih salah satu set manajemen aja, kemudian kalian ngerti cara layering, kemudian ngerti cara architecture, kalian nanti tempat kerja kalian beda framework juga, beda library state management ya,
pasti gampang kok, paling juga ngebiasain paling lama sebulan lah, habis itu juga udah lancar lagi. Oke, thanks bro ya. Iya. Jadi tenang bro, saya gak mancing kok bro. Oke. Gak akan terpancing. Gak boleh. Oke, tadi ada yang tanya Mas Hendra, reset nanti sebelum saya bertanyakan di chat dan sama di Google Form lagi. Oke Mas Hendra silakan kalau mau tanya tadi Mas Hendra. Halo Mas Hendra. Halo, Halo, oke silakan. Ya, halo Mas Hendra. malam Malam. Mas Moses dan Iya. teman-teman, Mas Dita, makasih nih udah sharing-sharing lagi nih. Mau ini yang pertama tadi bahas masalah ini ya, ada freelance terus kita belajar terus gimana caranya. Saya mau sharing aja kalau di tempat saya alhamdulillah sih dari jadi tim sama leadernya itu kayak open minded gitu loh. Kita punya usul teknologi apa, terus kita bisa rekomendasikan. Tapi catatannya ya harus ada basic knowledge atau research-nya gitu. Kayak saya di kantor ya terakhir kan 2 tahun ini recommended Flutter dan udah beberapa apps itu masuk ke production gitulah dan udah dibuktikan lah intinya gitu. Terus pada saat itu kan belajar masih kayak apa namanya nyoba-nyoba gitu kan. Nah mungkin beberapa waktu yang udah saya lakukan juga itu untuk mempertajam lagi saya nerima project biasanya gitu. Soalnya kan di project itu tight ini kan schedule lah gitu. Dari itu kayak ngasah lagi tuh di side job gitulah. Gitu. Cuman memang tadi benar kata Mas Moses ya bahwa basicnya itu paling nggak kita udah pernah buat sampai production, terus kita bisa berani nerima side job untuk kita bisa apa namanya fight di sana lah atau mempertajam. Cuman kadang-kala teman-teman ada yang baru pemula itu udah nerima side job yang dia bisa sampai tipes lah intinya gitu kan. Nah itu agak kurang sehat juga sih menurut saya gitu. Jadi memang basic fundamentalnya dipertajam, dipahami sampai dia punya experience untuk bikin aplikasi yang paling nggak udah naik ke App Store lah gitu. Paling gitu sih mau aja sedikit. Thanks Mas Hendra untuk sharingnya. Thank you ya bro. Oke. Ada yang tanya Mas enggak? Sharing ya. Oke. Lalu bro ini di kolom chat saya bacakan chat ya sambil mungkin teman-teman chat terkait tadi ini mungkin karena mereka tertarik dengan cerita terkait dengan freelance bro. Mas terkait dengan freelance sampai buat startup itu apa sih persiapannya? Jujur aja sih nggak nyiapin apa yang serius ya, maksudnya yang spesifik sih. Jadi kan gue awalnya tuh terima project, kemudian ketemu yang partner sekarang, habis itu awalnya dia juga waktu itu kerja sama orang lain, emang ngasih project gue waktu itu freelancingnya, gue waktu itu projectnya sama Pak Eriko juga gitu, sama Pak Eriko. Jadi gue Pak Eriko sama satu lagi dosen, ada lagi di Marnata, temannya Pak Eriko gitu, bertiga. Habis itu dia udahan sama yang sana, kemudian sama gue gitu, bikin freelancing bareng, bagian backend sama bagian front end. Habis itu diterusin jalan-jalan, menurut gue ini oke nih, maksudnya dibikin kayak satu entity, akhirnya ya dibikin sistemnya kayak cash flow-nya gimana, kayak yang dulunya langsung dibagi projectnya, kalau sekarang dimasukin ke account rekening dulu, kemudian gue ambil gaji dari situ, kayak gitu. Jadi ya coba dibikin dikit-dikit lah perlahan sistemnya, kayak perusahaan sebenarnya tuh kayak gimana gitu. Jadi ya manage dengan profesional, mungkin ya di awal kayak apain sih segitunya, tapi ya belajar untuk kalian makin gede gitu. Dan dikit-dikit gitu. Persiapannya yang nggak ada persiapan terlalu gimana sih. Lebih ke apa ya? Lebih bikin diri kalian dipercaya sama orang aja sih. Dari cara kalian menjelaskan, cara kalian coba solve problem orang, kemudian cara kalian consult orang itu gimana. Makanya perlu tadi ngerti bisnis, kayak buat coba identify problem, kemudian kalian bikin solutionnya. Itu kan sebenarnya latihan bikin bisnis kan. Dan kalau kalian misalnya bikin software house misalnya, kemudian kalian langsung cari-cari klien, ya klien juga belum tentu tahu juga siapa kalian gitu. Jadi ya
dari awal memang perlu dari freelancing sih, cari-cari kenal-kenalan, networking gitu. Cuman kalau memang nggak ada network kenal-kenalan ya memang saya akuin susah sih gitu. Kebetulan gue memang berkatnya ya memang ada channel aja gitu. Maksudnya bukan channel yang invest gimana, tapi lebih ke yang percaya sama gue gitu. Dari cara kerja gue. Awalnya juga volunteer juga, ada volunteer di, kalau gue dulu di gereja sih bikin sistem, jadi timnya, mikirin dari awal, kayak gitu-gitu sih. Oke. Jadi untuk buat startup semua orang bisa bro ya, langsung aja buat itu atau bagaimana? Em, nekat aja sih sebenarnya. Kalau nanti kalian nekat, dan yang penting tuh nekat dan dievaluasi sih kalian kurangnya di mana gitu. Nanti kalau misalnya toh kan sebenarnya mungkin gue networkingnya bagus di awal, kenal-kenalannya bagus, cuman kalian mungkin ada strong point di tempat lain, atau mungkin networking kalian di tempat lain ya, beda-beda gitu. Jadi gue sharing yang pengalaman gue, tapi belum tentu kalau kalian nggak punya kayak gue nggak bisa berhasil juga gitu, nggak bisa sampai bikin software juga, belum tentu juga gitu. Jadi ya identify aja kalian bisanya di mana, kemudian coba gunakan mulai dari yang kalian bisanya sih, yang kalian strong point kalian. Kalau memang di awal kalian merasa gue mau jadi profesional dulu lah, ya bukan berarti jadi profesional itu lebih rendah dari punya bisnis, karena ya menurut gue dua-duanya ada plus minus sih. Kalau maksudnya plus minus tuh dari kelebihan kekurangan masing-masing lah, dari kedua jalan yang kalian mau ambil gitu. Jadi ya fokus yang sekarang ada dulu aja depan kalian. Kalau memang kalian nanti mau ke bikin freelancing atau usaha sendiri ya coba setahap-setahap diatur karirnya ke sana kayak gitu. Mungkin sekarang udah banyak juga kayak Fiverr ya, kemudian freelancer.com, Upwork, dan lain sebagainya. Mungkin bisa mulai dari situ juga sih. Oke. Coba. Nah, sekarang lanjut nyambung dari pertanyaan di kolom chat, ini di Google Form kita tanya juga. Nah, kan lo kan juga seorang co-founder nih. Lalu gimana lo membagi pikiran lo antara bisnis dan teknis? Apakah kalau itu full secara bisnis atau masih tetap ngoding bantu tim? Gue masih ngoding sih. Cuman ya kalau cara bagi waktu ya nggak tahu ya susah sih emang. yang lo lakuin saat ini lah bro, yang lo lakuin saat ini gimana? Yang gue lakuin saat ini ya kalau ngurusin bisnis ya barengan sama partner, kayak ngatur ke depan planningnya gimana, kemudian mau bikinnya seperti apa. Cuman ya memang harus ada goalsnya sih. Misalnya kalian mau apa ke depannya, jangan cuma kayak ngerjain project-project aja. Misalnya kayak mau bikin produk atau nggak mau bikin ada library yang bisa di reuse gitu. Ya memang salah satu kekurangannya bikin usaha ya pasti di awal kalian kayak kerja banyak tapi kayaknya dapetnya nggak banyak gitu. Kalau kalian merasa gue nggak bisa nih kerja banyak terus gak dapet, kelihatannya kayak hasilnya nggak sebanding, ya belum cocok berarti untuk buka usaha gitu. Cuman kan nanti di belakangnya kalian punya hope atau harapan yang seperti apa, sehingga kenapa kalian mau tanda kutip berdarah-darah di awal kayak gitu sih. Jadi cara bagi waktunya ya kerjaan aja, kemudian figuring out along the way sih kalau menurut gua, karena saran gua belum tentu works buat kalian juga. Itu ya intinya lo tuh tipe-tipe yang udah terabas aja. Iya. Terabas aja. Pusing-pusing sekalian gitu ya. Iya. Mending pusing ada kerjaan dibanding pusing nggak ada. Walaupun kerjanya tidak menghasilkan uang boleh ya. Gimana? Nggak menghasilkan segitunya lah mungkin ya. Kalau untuk dulu-dulu di awal-awal gitu. Cuman ya kalau gue sih yang penting kalian punya visi aja sih maksudnya. Dan kalian coba jalanin dan lihat ini berjalan nggak. Kalau masih belum yakin ya nggak apa-apa sih, maksudnya bisa ambil aja kayak sekalian kerja ke kantoran atau nggak jadi profesional kayak gitu lebih juga oke sih, maksudnya nggak masalah. Nggak harus juga kayak gue yang bisa langsung jeblos di sini, kan nggak semua orang juga bisa gitu. Karena gue lagi yang tadi gue bilang, gue nggak cuman awal-awal gue juga duit dapetnya nggak cuma dari IT doang, tapi gue juga ada jualan lain-lainnya gitu. Oke, thanks bro. Oke, sekarang next bro, pertanyaan selanjutnya balik lagi ke kita teknis cuy ini.
terkait dengan arsitektur. Gimana bro? Menurut lo seberapa penting kita belajar arsitektur dan ini kira-kira pakai yang mana arsitekturnya? Oke, seberapa penting? Menurut gue penting sih, karena kalau kita arsitekturnya nggak jelas, kita codingan tiap kali berubah-berubah, akhirnya nanti susah di-maintain gitu. Karena kalau misalnya kalian mau jadi freelancing, kalau misalnya coding kalian bagus, kalian bisa dapetin orang yang sama bakal repeat order atau mungkin maintenance sekalian yang bakal recurring income buat kalian gitu. Jadi architecture penting dipikirin di awal. Untuk bikin coding kalian rapi dan ngebiasain biar kalian tertib lah. Kemudian kan kalau freelancing kalian juga pengennya orang lain bisa mempekerjakan orang lain juga kan ke depannya mungkin gitu. Dengan adanya architecture dan cara ngoding yang terstandar, lebih mudah juga kalian bikin timnya itu gitu. Itu pentingnya. Nah, kemudian pakai architecture apa? Yang penting sebenarnya bikin biar semua layernya atau semua codingan kalian itu punya clear separation of concern sih. Jadi lebih ke gimana sebuah codingan itu nggak nyampur-nyampur terlalu banyak di satu layer ya, atau di satu function kalian pecah-pecah kayak gitu. Kemudian belajar cara ngetes. Nah, testing itu adalah salah satu cara buat kalian ngerti structuring coding, gimana caranya biar rapi. Karena codingan yang rapi belum tentu bisa dites, tapi codingan yang bisa dites most likely rapi gitu. Jadi kalau kalian ngerti testing gimana kurang lebihnya, kalian pasti bisa, walaupun codingan kalian nggak benar-benar actually dites ketika kalian projectkan, tapi arahnya, andaikan kalian mau bikin tesnya juga, nggak akan terlalu ribet untuk mindahinnya gitu, untuk bikin tesnya gitu. Kemudian jangan cuman asal beresin project itu. Mungkin kelihatannya cepat, langsung dapat duit, udah kalian lupain, codingan nanti lihat lagi, ya udah, maksudnya lupa gitu ya. Cuman ya lebih baik kalian mempertanggungjawabkan codingan kalian, andaikan bisa di-maintain sama orang lain juga, orang lain itu bisa baca codingan kalian gitu. Oke. Ya. Jadi itu bro, terkait dengan Architecture ya? Iya betul. Apa ya? Oke, sorry. Clean architecture udah oke sih mulainya. Cuman memang kemarin gue ada coba simplify juga untuk architecture ya. Dari waktu itu ngobrol sama Dita juga, cuman memang belum disempet bikin kayak white papernya. Kemarin memang, sorry, udah pernah di-share ya di grup ya? Di Telegram pernah japri saya juga. Iya, gitu. Jadi sebenarnya itu lebih kalau kalian mulainya dari clean architecture yang punya Uncle Bob itu udah oke sih. Cuman itu memang yang Flutter FFI itu memang dibikin ringkas sih, gitu. Dengan cara biar nggak terlalu dalam stacknya. Jadi kalau selama ini kan misalnya kalian bikin clean architecture, ada UI, kemudian ada bawahnya controller atau state management, biasanya block atau dan lain sebagainya. Kemudian bawahnya ada use case, kemudian ada repo, kemudian ada data source. Nah, bikin layer banyak ini memang oke kalau projectnya udah gede dan lain sebagainya maksudnya. Tapi kalau misalnya di awal, layer yang banyak ini juga ada overhead di waktu sih. Jadi kenapa gue bikin yang itu Flutter FFI itu, karena biar stack-nya dari UI ke block kemudian langsung mecah gitu. Jadi sebenarnya sekarang terakhir tuh dari block ke use case, dari use case baru ngerti dia manage antara data source sama reponya kayak gitu. Oke. Gue ada bikin nggak ya diagramnya? Kayaknya lo bikin bro, sudah lo bikin. Mau sharing dah? Dikit aja ya, gue share screen. Oke, teman-teman mungkin ini mau lihat nih arsitekturnya. Sambil nunggu lo sharing bro, mungkin teman-teman di sini yang mau tanya pakai Meet langsung boleh. Yang mungkin langsung mau resen, Mas Teguh atau siapa boleh ya. Kalau enggak, oke. Saya unmute ya. Oke, silakan bro. Ini saya unmute. Ya, jadi ini kurang lebih kayak gini sih. Jadi
yang selama ini Sebentar, sorry bro, bentar, bro. Saya mute dulu bro. Oke. nah ini misalnya sebelumnya kalian kan kalau misalnya bikin UI habis itu ke state manager ini bisa kayak report, blog dan lain sebagainya. Setelah itu kan di bawahnya kalau yang clean architecture ada lagi kan. Maksudnya use case baru repository baru data source. Nah, di sini kalau gue bikin flat. Jadi dari state management setelah itu ke bawahnya baru ini yang masih lama sih. Yang baru tuh gue masuk dulu ke complex logic. Jadi use case-nya ini kayak ya use case sih. Kayak kalau kalian di use case diagram ini use case-nya. Baru dari use case ini dia tahu ada Firebase auth, tahu ada data source, tahu ada repository kayak gitu. Jadi per satu blok ini, per satu grup ini dia udah bisa standalone jalan gitu. Jadi satu grup ini use case-nya juga bisa dipakai di beberapa macam blok juga kayak gitu. Nah kemudian kalau misalnya bloknya atau state managementnya ini mau pertama kali di-initiate, kan kalian biasanya nggak pengen loading dari awal. Nah jadi mulainya harus bisa baca repository juga kayak gitu. Untuk ngambil data yang sebelumnya ada apa sih gitu. Biar nggak cuma muter-muter aja di awal. Kayak gitu sih. Jadi ini mesti di edit lagi sih. Cuman ya nanti coba bisa di-share lah belakangan. Oke. Mantap bro. Tapi intinya ya Ya. kayak gitu. Intinya gimana bro? Intinya gimana? Sorry. Intinya kalau composition sih, composition pattern itu menurut gua salah satu yang oke buat diterapin. Jadi jangan terlalu dalam kalian codingnya, kayak inheritance-nya terlalu dalam atau stack-nya terlalu dalam. Fokus di composition-nya. Yang enak di Flutter itu dia setiap kelas bisa kalian implement, bisa dijadiin interface juga gitu. Nggak harus bikin terpisah. Oke. Sorry, nggak harus dibikin abstrak gitu, tapi bisa kalian ya gitulah gitu. Ya kan beda ya kalau sama yang kayak Java gitu, kalian mesti benar-benar eksplisit bikin interface-nya atau nggak bikin abstraknya gitu. Oke. Artinya itu ya pakai mesin juga nggak apa-apa, di mixin, di extension itu ya boleh. Iya. Betul. Oke, thanks bro. Ya mungkin next time, mungkin seri session selanjutnya lo sharing tentang ini deh. Nanti kalau sudah jadi plus codingnya kan lebih menarik kayaknya. Keren bagus itu, keren banget. Mungkin teman-teman sini juga setuju kayaknya nunggu tentang ini ya, teman-teman ya. Oke, nah selanjutnya bro, mungkin teman-teman tadi kan lo bilang selalu baca GitHub issue nih, ya. Dan mungkin di sini juga mungkin bisa jadi tip buat teman-teman juga ketika mau mempelajari sebuah arsitektur, itu kalau mau baca kode orang itu mulai dari mana bro? Apa dari layer paling bawah atau layer dari UI-nya, dan atau lihat dari struktur foldernya lah, diikuti aja sini kayak gini itu. Cara memahami codingan orang. Ya, terkait dengan arsitektur juga ya disambungkan. Nah. Baca codingan orang emang susah sih. Terus, iya. Jadi memang salah satu skill yang kalian perlu punya, tapi ya memang susah sampai sekarang juga. Kalau gue baca codingan orang belum tentu langsung bisa sih, karena kan orang juga nggak semuanya rapi ya codingannya. Dan andaikan rapi juga belum tentu sama kayak yang selama ini gue pelajarin. Jadi kan nyamain persepsi itu kan susah di awalnya. Cuman ya memang kalau kebanyakan source code bahasa Inggris gitu ya, kalau kalian bisa bahasa Inggris ya lebih membantu sih untuk lebih mengerti codingannya kurang lebih kayak gimana harusnya. Oke, jadi lo lihat dari mana bro? Misalnya ini sudah clean arsitektur, contoh ya, ini pakai MVVM, pakai MVC, itu dari mana? Lihat dari UI-nya dulu atau lihat dari layer terpisahnya? Jujur aja gue nggak pernah gitu sih, maksudnya nggak pernah baca codingan orang sampai sedetail itu. Untuk ngejudge dia udah clean architecture atau enggak sih. Karena kan kebanyakan ya gue bikin buat gue sendiri, kemudian gue enak nggak ketika nanti berapa lama balik lagi untuk maintain codingan ini. Kalau nggak enak, gue gimana sih harusnya biar bisa bikin lebih enak gitu, dan gimana caranya bisa bikin standar yang pas untuk diterapin di berbagai project yang berbeda. Kayak gitu sih lebih ke gue sendiri sih. Tapi kalau untuk baca codingan orang sebenarnya
nggak terlalu sering ya. Palingan untuk bener-bener yang problem yang kayak apa ya, yang bener-bener spesifik harus sampai baca codingan. Tapi ya kayak jarang sih untuk baca codingan orang. Kecuali kalian memang apa namanya, tech lead-nya atau apa yang mesti review code ya gitu. Kalau gue kan memang di tempat gue sendiri memang udah ada standarnya gitu. Oke, jadi Mesti bikinnya kayak gimana. itu Kayak gitu ya. sih. Maksudnya Iya. ya tergantung ya. Susah sih memang. Susah Gue ya. bingung sih ya. Iya. Gitu. Jadi ini lo masih misalnya masih kebingungan lah, ini nyimpulkannya sudah clean sudah belum ya. Tapi pasti Iya, iya. lo nya sudah tahu ya kalau ini sudah di testing mudah itu, paham bro ya. Ya, salah satu ciri kalau di Flutter ya spesifik ya, nggak banyak statik sih. Kayaknya banyak static ya. Ya. Oke, jadi kesimpulannya bro, testing Ya. dulu apa arsitektur dulu kalau mau belajar? Testing dulu apa architecture dulu? Ya susah sih ya. Ini mulai mana? Kalau gue sih dulu belajar architecture-nya pertama kali benar-benar belajar architecture tuh langsung yang clean architecture, dan itu langsung dibikin TDD ya, Wah. test driven. Jadi ya memang udah langsung bikin tesnya gitu. Oke. Jadi apa bro? Ayo bro, simpulan bro. Testing dulu, arsitektur dulu. Ya, architecture lah udah, architecture. Jadi itu Kan dulu ya. architecture kalau udah ada standarnya pasti orang yang bikin rata-rata yang bikin pentingnya architecture pasti mereka ngerti pentingnya tes juga. Oke. Jadi ya buat teman-teman sini ya, jadi sudahi topik itu ya, topik perang start management ya. Langsung aja belajar arsitektur sama testing ya. Iya, saya juga sering jarang melihat bro terkait dengan diskusi pertanyaan terkait ini cara ngetesnya gimana mas ya, itu belum pernah lihat saya. Itu menarik sebenarnya terkait dengan testing itu. Oke. Mas ini ada yang tanya lagi ke grup apa itu di chat. Ah ini kita mulai dulu, ini pertanyaan buat selingan ya bro ya, seneng-seneng nih. Selanjutnya ini ada yang sering nih di grup dulu nih. Hello World pertama kapan mas? Pakai bahasa pemrograman apa? Yo, Si. pakai sih ya. Ya. Itu ya. Semester 1 kan? Iya itu teman-teman iseng banget ya pertanyaan. Tak tanyakan bro bukan. Oke. Sih. Oke ini sekarang bro di kolom chat lihat ini. Kalau boleh tahu di digital itu pasukan atau roster Flutter-nya termasuk Mas Moses berapa orang mas? Di kolom chat bro. Kalau sekarang itu kalau Rudiansyah ya. Kalau sekarang 2 sih. 2 ya? Sama lo 2 ya, Flutter ya? Iya. Oke, next itu bawahnya bro. Berarti kalau ini mungkin terkait dengan testing dan arsitektur tadi, berarti harus di rewrite yang agar sesuai dengan standar kita ketika kita merasa tidak nyaman dengan project yang sudah ada. Konteksnya baru pindah kerja nih. Kalau gue orangnya, gue seneng rewrite sih. Maksudnya gue nggak nyaman untuk kerja di code base yang gue nggak bisa ngerti inside out architecture-nya. Jadi untuk project yang sekarang gue maintain aja, gue udah ganti architecture kira-kira refactor itu mungkin 2 kali 3 kali loh. Gitu. Maksudnya ya gitu sih. Jadi ya kalau gue pribadi sih emang nggak males refactor sih. Selama tujuannya ya untuk jadi lebih bagus sih gitu. Lo refactor dari UI apa data layer bro? Apa cuma tertentu aja refactornya? Startnya dari mana? Yes. UI pasti terakhir sih. UI Kan pasti itu terakhir. Ya, kan itu kan urusan desainer sebenarnya. Yang itu kan kalian nggak bisa kontrol. Kalau desainer nggak mau ganti ya kita nggak refactor UI juga. Ya oke lah, apa namanya, optimize UI ya. Cuman maksudnya kalau gue lebih seneng di architecture sih. Kalau UI kan cuma kecil ya, maksudnya space nggak terlalu gede scope-nya. Tapi kalau architecture kalian berantakan bisa kemana-mana. Nah, sebenarnya top priority sih di readability-nya sih. Oke. Nah ini mungkin yang tanya di kolom ini mungkin tadi langsung tanya ini mungkin masih belum paham bro. Jadi orang lihat arsitektur itu bagus atau readable tadi menurut lo itu, sorry ya, ini dari folder lagi apa dari codingan? Gini,
Halo? Dua-duanya. Lebih ke codingan sih sebenarnya. Kok ya, halo? Halo Halo? lo. Itu putus-putus. Ya. Lancar dulu. Oh, Tes. Sinyal lo merah. Ya. bentar ya. Mungkin tadi Aman. itu lagi download sih. Tapi harusnya udah. Oke, silakan dulu, lanjut dulu. Udah ya. Dari codingan sih. Kalau folder tuh gampang diubah sih. Kayak kalian kalau misalnya tahu folder structure yang lebih bagus, kayak dulu gue pernah ada project yang folder structure-nya itu mulai dari dibaginya folder utamanya tuh data source, terus repo kayak gitu-gitu ya. Kemudian dari situ data source baru ada feature-nya kayak account, kemudian shopping cart dan lain sebagainya. Kemudian setelah perkembangannya, menurut gue kayak gitu lebih ribet karena satu dan lain hal lah. Jadi gue lebih susah untuk buka-buka codingan, untuk baca-baca. Akhirnya sama gue revert. Jadi pertamanya ya feature dulu, misalnya account, kemudian di bawahnya baru ada UI-nya, data source-nya, use case-nya, dan lain sebagainya gitu. Kalau folder sih gampang sih, maksudnya kalian ngubah-ngubah kan nggak susah ya. Tinggal drag and drop. Kemudian otomatis importnya juga nggak update kalau di VS Code atau di Android Studio. Tapi yang penting ya codingan kalian sih, readable-nya. Oke. Ya. Gimana lo? Andaikan kalian architecture yang nggak gitu bagus di awal, tapi kalau codingan kalian bagus, nanti kalian buka 6 bulan lagi, kalian bisa bagusin lagi sih architecture-nya. Tapi kalau codingan yang kalian nggak susah dibaca ya 6 bulan lagi kalian lihat kayak baca apa aja gitu. Bahasa antah berantah, kan susah dipahami. Oke. Nah, sekarang itu bro, terkait dengan itu juga, terkait arsitekturnya kan ada juga terkait dengan desain pattern, mungkin juga dengan business solid. Nah, berarti mereka itu letaknya di mana? Apakah setelah arsitektur kita baru implementasi solid dan desain pattern, atau implementasi solid dan desain pattern nanti akan membuat arsitektur menjadi lebih bagus? Solid dan desain pattern itu adalah syarat buat kalian bisa bikin architecture yang benar sih. Karena kan sebenarnya solid itu prinsip utamanya kan, apalagi di Flutter. Kalau kita ngomong Flutter kan di OOP kan. Jadi kalau kalian nggak ngerti solid, andaikan kalian baca-baca architecture, kalian implement jadi bagus, kalian mungkin bisa bikin codingannya, tapi kalian nggak ngerti alasannya kenapa seperti itu gitu. Jadi memang harus solid dulu sih kalian ngerti. Itu kan salah satu core-nya kan, OOP solid, terus yang tadi Pattern, desain pattern. Hmm. Berarti itu termasuk wajib bro ya dipelajari sebagai seorang software engineer ya atau developer ya? Betul. Cuman kalau kalian kerja ke orang kan biasanya jadi profesional ya, masuk ke tim yang udah ada kan kayak gitu udah dipikirin kan. Kalian tinggal pelajarin yang konvensinya di tempat kerja kalian kayak gimana, kemudian kalian kemudian kalian tinggal ikutin aja. Paling tanya-tanya ke tech lead-nya atau gimana kan. Tapi kalau kalian bikin sendiri freelancing ya memang harus trial and error sih. Paling gampang pakai yang udah banyak dibahas sih, kayak clean architecture kayak gitu. Mungkin ribet di awal, banyak yang mesti kalian coding, ya nggak apa-apa gitu. Itu kan untuk kalian belajar kan. Kedepannya selalu bisa kalian optimize gitu. Oke, thanks bro. Oke, lalu perlu nggak bro terkait dengan dokumentasi? Terkait dengan project kita ya, mungkin dari arsitekturnya atau apa, perlu nggak menurut lo? Dan ini cara membuat dokumentasi projectnya. Oke. Dokumentasi sebenarnya nomor satu, bikin codingan yang kalian bisa dibaca itu lebih penting dari kalian nulis dokumentasi. Satu. Yang kedua, kalau dokumentasi kalian tambahin komen-komennya yang menurut kalian menempatkan diri kalau kalian jadi orang tim baru yang baca codingan kalian bakal ngerti nggak gitu. Jadi kalian cukup tambahin aja di tempat-tempat yang kurang lebih membingungkan gitu. Jadi itu ya, kita nggak perlu buat dokumentasi Ya, secara komen-komen nggak spesifik. perlu terlalu banyak sih. Kecuali kalian memang bikin library kayak gitu ya, itu lain soal ya. Jadi itu ya bro ya, intinya pakai komen-komen Anda sudah cukup ya untuk sebagai dokumentasi project kita ya.
Oke, thanks. Masih ada waktu gak nih? Lanjut? Udah. Ada, Boleh. boleh ya. Itu ya kita sampai 5 menit lagi ya. Oke, mungkin teman-teman ada lagi yang tanya atau saya tanya ini. Ini ada nih, Mas Fatul Faiz bro di kolom chat. Jadi apakah tidak ada grid code yang paten dari Flutter sendiri supaya semua programmer memiliki standar code yang sama dalam implementasi clean arsitekturnya bro, supaya tidak perlu reward project ketika ganti orang. Terima kasih. Nggak ada, dan menurut gua nggak mungkin ada sih. Karena tiap tim dan tiap orang punya preferensi masing-masing gitu. Jadi Yang penting kalian ketika kalian mau bikin architecture atau untuk code base yang kalian maintain sendiri, kalian bikin itu bukan cuma ikut-ikutan doang karena orang ini ngomong gini jadi kalian harus bikin, tapi kalian ngerti alasannya kenapa kalian bikin seperti itu. Jadi andai kan nanti kalian berubah juga, itu kalian bisa ngerti apa yang kalian ubah dan apa yang bisa lebih, yang kalian mau capai lebih baik ketika kalian mengubah architecture itu gitu. Jadi jangan cuman orang lain bikin kayak gitu ya kalian bikin aja gitu, tapi lebih mengerti kenapa architecture seperti itu, fundamental core-nya di balik itu kenapa masih seperti itu, apa yang pembuatnya mau capai seperti apa gitu sih. Oke, jadi apa itu? Lo nggak usah ikut-ikutan orang lain intinya gitu ya. Iya, jadi soalnya kalau yang dari Flutter sendiri nggak mungkin ada sih. Jadi ya buat sesuai dengan kebutuhan project lo gitu ya. Ya, Kalau memang lo nggak butuh ya nggak usah ikut-ikutan, walaupun dibahas di grup di mana-mana ya. ya Oke. sesuaikan aja. Kalau kayak gue kan gini, gue awalnya clean architecture, tapi setelah gue kerjain di beberapa project, menurut gue tuh banyak layer-layer yang nggak perlu ketika kita bikin use case yang simple. Makanya kenapa gue bikin yang FFA itu supaya meminimalisir yang bikin wrapping yang nggak perlu cuma untuk konsisten aja gitu. Gitu sih. Oke bro. Thanks bro. Ini mungkin satu pertanyaan bro terkait sebelum menutup dari lo, ini terkait dengan security. Oke, security di mobile apps itu bagaimana bro, dan bagaimana kalau cara menghandle security di Flutter? Security maksudnya konteksnya apa ya? Mungkin ini Lebih, keamanan data mungkin ya, atau apa nggak tahu, ini cuma tanya penerapan security di mobile apps terlebih Flutter. Ya salah mungkin anggapan. bisa mungkin bisa dispesifikin sih, maksudnya security tentang apa? Kalau Kan mungkin macam-macam ya. ya mungkin lo kasih gambaran aja secara umum bro, mungkin security untuk sisi keamanan Oke. data atau kode atau bagaimana, enggak apa. Oke, paling ya kalau gue sih, kalau kalian mau lebih aman, untuk yang mesti kalian protect tuh kayak API key kayak gitu-gitu ya, taruh di CI sih. Makanya kalian kalau memang udah mau lebih profesional ya kalian mesti belajar cara CI, gimana nyimpan environment variable di apa namanya, di cloud-nya, di GitHub atau misalnya di CodeMagic. Kemudian caranya bikin CI script, kemudian gimana caranya nge-extract environment variable itu cuman ketika kalian mau compile kayak gitu. Kemudian misahin antara dev flavor kalau dev sama di production kayak gitu-gitu sih. Jadi supaya lebih intinya jangan data sensitif, kalian jangan check out ke Git sih gitu. Oke, itu ya teman-teman ya tadi yang tanya terkait dengan security. Oke, mungkin cukup bro ya terkait pertanyaan-pertanyaan. Nanti next time kita sharing lagi. Mungkin ini banyak yang setuju bro terkait dengan arsitektur lo bro, ini menarik nih, FFA. Ya, nanti kita bisa sharing nanti sambil live code menunjukkan bagaimana implementasi arsitektur FFA-nya tuh. Oke, mungkin sebagai penutup bro, mungkin lo punya sebuah penutupan ya, terlebih terkait dengan Flutter dan masa depannya, dan juga tantangan memakai Flutter dibanding dengan framework lain bro. Silakan closing statementnya. Closing statement. Ya. Kalau memang mau fokus di bidang IT, jangan takut untuk terhadap perubahan ya, maksudnya. Dan selalu kita punya rasa haus untuk belajar teknologi yang terbaru gitu. Karena kita nggak ada yang tahu kapan teknologi baru itu jadi the next future-nya. Ketika gue belajar Flutter ya, gue juga nggak tahu bakal Flutter segede ini. Cuman ya memang
gue yakin ketika waktu itu ya ini cukup bagus, bisa dipertanggungjawabkan, backing company-nya oke ya, kedepannya oke gitu. Kemudian yang tadi sih paling pelajarin basicnya. Kebanyakan orang bukan kebanyakan orang, pelajarin basicnya sih. Jadi dari awal kalau nanya gue, selalu gue ngomongnya satu, bisa googling sama bisa bahasa Inggris sama OOP kalau di Flutter, sama Solid lah. Solid tapi keempat lah. Kalau kalian bisa googling dan bisa bahasa Inggris, kalian ke belajar yang lainnya udah gampang sih. Gak harus Flutter juga, kalian bisa belajar web mungkin, atau kalian bisa belajar IoT, belajar AI. Tapi begitu kalian nggak bisa Inggris dan kalian merasa mau menghindari Inggris itu, kalian mau menghindari belajar Inggris, kalian kemana-mana juga bakal kebentur banyak gitu. Jadi ini Inggris penting, itu aja sih. Terkait dengan tantangan memakai Flutter bro dengan framework lain. Selama ini nggak ada yang annoying sih. Oke, thanks. Bagus ini, Flutter bagus, kalian pelajarin aja. Oke, thanks bro ya terkait dengan waktu dan kesempatannya.